Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Alfi Syahrin dengan NIM 21081050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan PPT interaktif dengan materinya yaitu penyajian data. Langsung dimulai aja ya. Kita perbesar atau di slideshow. Nah, ini tampilan awalnya nih, penyajian data kan nih, kita nggak bisa diklik di mana-mana. Terus langsung kita mencet yang ini, dia akan berpindah ke slide selanjutnya. Nah, ini perkenalan. Hello, I'm Nisa. Ini nama akun Instagramnya saya. Nama saya Nisa Alfi Syahrin, bisa kalian panggil Miss Nisa. Mari kita belajar dengan penuh kebahagiaan dan semangat. Terus ini langsung kita mulai. Nah, materi pertama ini adalah tampilan nih, isi yang akan kita bahas di dalam PPT ini. Yang pertama itu ada mengenal data, yang kedua itu tabel, yang ketiga diagram batang, keempat diagram garis, kelima diagram lingkaran, dan keenam itu latihan soal. Nah, kita langsung ke materi yang pertama dulu ya, mengenal data. Nah, mengenal data nih, kalau misalnya kita klik yang ini, menu dia akan balik lagi ke table of contents. Nah, kalau kita tekan yang nextnya, langsung mulai ke materinya. Did you know? Banyak ragam informasi atau data yang dapat diperoleh dari berbagai hal. Nah, misalnya ini ada Amir mengamati burung, terus dia mencatatnya jenis burung yang dia lihat di buku kecilnya. Terus setelah beberapa waktu dia memiliki banyak data nih tentang burung. Terus dia membuat posternya. Nah, ini lanjutannya. Terus ini kita next lagi materinya. Nah, ini kita next lagi. Nah, berarti ini materi yang awal itu kan kita cuma mengenal data doang. Udah sampai sini. Kalau misalnya kita next akan lanjut ke jenis-jenis data. Nah, jenis-jenis data tuh ada ini. Yang pertama data primer, yaitu informasi yang kita kumpulkan sendiri dari sumbernya langsung, seperti ketika kita melakukan penelitian atau survei langsung. Nih contohnya bisa teman-teman baca sendiri. Terus kita next, ini yang kedua nih, ada data sekunder, yaitu informasi yang sudah dikumpulkan oleh orang lain dan kita gunakan kembali untuk penelitian atau analisis kita sendiri. Nah, contohnya juga bisa teman-teman baca. Kita next, itu yang kedua ada penyajian data. Nah, itu di sini tuh nampilin macam-macam penyajian data. Yang pertama tuh penyajian data dalam bentuk tabel, yang kedua penyajian data dalam bentuk diagram batang, kemudian ada penyajian data dalam bentuk diagram garis, dan terakhir itu penyajian data dalam bentuk lingkaran. Nah, ini macam-macamnya. Terus kita next, kalau misalnya next dia ke materi selanjutnya. Nah, materi kedua itu kan tabel, sama sesuai di table of contents-nya. Jadi kita klik lagi yang ke tabel tadi. Nah, itu di sini tuh cara penyajian data yang berbentuk tabel. Nah, misalnya ini pengertiannya, penyajian data tunggal dalam bentuk tabel dinamakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Ini maaf ya tipe. Sini contohnya nih, misalnya yang tadinya itu berbentuknya kayak gini doang. Nah, terus kita ubah ke dalam bentuk tabel. Dari kumpulan data di atas susunlah dalam bentuk tabel. Nah, ini kita lihat dulu nih nilainya tuh ada nilai dari berapa nih, yang dari terkecil ke terbesar. Terus nanti misalnya 6 nih, kita hitung 6 tuh ada berapa, jadi hitung kan ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. Nah, untuk terusnya tuh kita bentuknya kayak garis-garis tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kita di frekuensi dituliskan angka 8-nya, terus jumlah di sininya, terus kita jumlah ini semuanya ada berapa, berarti 30 kan. Terus kita next. Nah, yang kedua itu diagram batang. Materi yang ketiga diagram batang. Nah, ini penjelasan diagram batang. Diagram batang adalah gambar yang menunjuk perbandingan antara beberapa hal dengan menggunakan batang-batang yang tinggi, menunjukkan seberapa banyak atau seberapa besar setiap hal tersebut. Nih contohnya nih, berikut tabel jumlah ikan di tambak Pak Doni. Ini kan jenis ikannya dia ada lele, mujair, bawal, gurame, dan nila. Nah, yang lele itu ada 400 ekor, yang mujair itu 450, yang bawal 500, terus yang gurame ada 300 ekor, dan yang nila itu 600 ekor. Kita next lagi kan. Nah, itu langkah-langkah pembuatannya nih. Pertama itu buatan nama jenis ikan pada sumbu mendatar. Nih, sumbu mendatar tuh yang ini, yang di bawah sini. Terus banyak ikan pada sumbu tegak. Nah, di sini jumlah ikannya yang banyaknya. Kemudian buatlah batang pada setiap jenis ikan
setinggi banyak ikan pada tabel. Nah, kan nih lele kan, lele itu sebelumnya berapa sih, kan 400. Nah berarti di sini kita bikin diagram batang nih, kita bikin bentuk batang sampai ke 400, terus mujair 450 kan, berarti kalau misalnya 450 tuh di antara 400 sama 500, jadi kita bikin setengahnya di sini, terus bawah, terus kemudian sampai nilai. Nah nilai 600 berarti segini. Nah ini tuh bentuk diagram tabelnya. Terus kesimpulannya ikan terbanyak itu adalah ikan nila, yaitu 600 ekor. Terus kita next lagi. Nah materi yang keempat tuh diagram baris, kita next lagi. Nah sama kayak yang sebelumnya, kita dari bentuk tabel ini contohnya, terus di bentuk tabel kita buat ke diagram garis. Nah untuk langkah-langkahnya itu sama yang pertamanya, cuman berbedanya itu di sini hasil diagramnya. Kalau di sini buatnya titik penentuan nama bulan dan banyak penjualan sesuai tabel. Nih ini kan kita di sini kan nama bulannya, di sini jumlahnya. Nah yang Maret tuh kan jumlahnya di sini nih 250 kalau nggak salah. Sebelumnya terus April 400. Nah kalau misalnya tadi kita berbentuk batang, ini di jumlah ininya tuh kita pakai titik, kita titik-titikin. Ntar kalau misalnya udah kita titik-titikin, no, tarik garis hubung antar titik yang telah dibuat. Jadi dari yang awal, dari bulan Maret ke Juli, kita sambungkan titiknya. Maret disambungin ke April, terus Mei, terus Juni, terus Juli. Seperti itu cara membuat diagram garis. Kemudian selanjutnya yang terakhir tuh materi diagram lingkaran. Kita next. Nah ini diagram lingkaran, ini pengertiannya. Diagram ini terlihat seperti lingkaran yang dibagi menjadi potongan-potongan, mirip dengan potongan kue. Kalau misalnya kalian kan kue bulat terus kalian potong-potong kan buat dibagi. Nah bentuknya tuh nanti seperti itu. Setiap potongan mewakili presentasi atau bagian dari keseluruhannya. Nah ini datanya sama kayak sebelumnya dari bentuk tabel. Nah kalau yang diagram lingkaran, sebelum kita masukin ke diagramnya, kita harus hitung dulu nih, tentukan banyak total pada data terlebih dahulu, kan sisanya 30. Di situ nih dari yang tabel tadi kita kaliin dulu dengan 100. Nah caranya misalnya tadi kan ada ekskul basket nih, jadi 6 anggotanya dibagi jumlah keseluruhannya dikali 100, berarti di kelas tersebut itu yang ikut basket tuh sekitar 20%, terus dan seterusnya sampai selesai. Yang badminton 30%, sepak bola 40%, lari 10%. Terus kemudian buatlah lingkaran lalu menjadi beberapa bagian sesuai dengan presentasinya. Terus berikan keterangan nilai presentasi pada tiap bagian. Nah, sila seperti ini. Jadi kan di sini bisa dilihat tuh yang paling banyak itu yang sepak bola. Sepak bola 40%, badminton 30%, basket 20%, dan lari 10%. Kita next lagi ya. Nah, ini terakhir latihan soal. Dan kita next lagi. Nah, ini yang pertama, ini latihan soalnya. Kalau yang menu kita balik lagi ke table of contents, balik lagi ya ke latihan soal. Kita next lagi. Ini next. Yang pertama itu yang ini soal latihan kedua, yang ini ketiga, ini keempat. Nah udah selesai deh. Dan ini kata-kata penutupnya, yaitu terkadang langkah terakhir adalah yang paling penting. Mari kita simpulkan perjalanan pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat dan keyakinan. Ingatlah, setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat menuju tujuan besar. Jadilah penjaga api semangat dalam diri sendiri dan dalam menerima ilmu. Terima kasih telah menjadi bagian dari pilihan ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Nah, terima kasih banyak. Mungkin sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.